Denis Karyesta nekat menyambangi rumah Rasman Arif Nasution di kota Medan. Aksi tersebut dilakukan Denis bertepatan dengan dirinya yang memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Utara atas laporan Rasman. Setibanya di rumah Rasman, Denis yang terlihat menenteng map coklat berisi surat somasi dari mantan karyawan Rasman yang mengaku gajinya belum dibayar oleh Rasman. Lantas benarkah Rasman pun tidak menepati janjinya akan mentraktir Denis yang datang ke Medan untuk berurusan dengan hukum dan juga menanggung biaya transport PP Jakarta Medan? Namun benarkah Denis pun masih menagih janji Rasman tersebut? Sementara itu, janji Denis untuk kooperatif dengan polisi terkait penyidikan atas laporan seterunya Rasman benar-benar ia tepati. Denis pun diperiksa Polda Sumatera Utara pada hari Senin, 8 Agustus selama beberapa jam dengan menjawab 20 pertanyaan dari penyidik. Lantas, seperti apa reaksi Rasman terhadap aksi berani Denis yang datang ke Medan? Di sisi lain, Hotman Paris dikabarkan masuk ke rumah sakit pada Selasa 9 Agustus pagi akibat menderita sakit. Melalui akun sosial medianya, Hotman pun juga meluruskan kabar tersebut. Lantas benarkah Rasman berani menyindir Hotman atas kabar seterunya yang dirawat di rumah sakit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Rasman Arif Nasution dengan Denis Karyesta terus membara. Aksi demi aksi pun dilakukan Denis. Setelah menyambangi rumah dan konferensi pers Rasman di Jakarta, baru-baru ini Denis pun nekat untuk mendatangi rumah Rasman di kota Medan. Hal itu pun ia lakukan bersama dengan dirinya yang memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Utara untuk memberi keterangan atas laporan Rasman sebelumnya. Diakui Denis, dirinya pun mendatangi rumah Rasman di Medan untuk memberikan surat somasi kepada seterunya itu mewakili para mantan karyawannya yang mengaku upahnya belum dibayar oleh Rasman. Tapi saat Denis berada di Medan, Rasman pun justru berada di Mabes Polri Jakarta untuk menjalani pemeriksaan atas laporan Hotman Paris soal tuduhan Iklim Hakim bahwa Hotman telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Di mana tuduhan tersebut dibantah oleh Iklima dengan mengatakan bahwa tuduhan itu tidak berasal dari dirinya. Gue kira dia di Medan, makanya gue ke rumah dia. Gue tuh cari rumah dia tuh karena gue mau ngasih surat somasi dari karyawan-karyawannya, dari gaji-gajinya yang belum dibayar. Kan banyak juga hak-hak karyawannya belum dilunasin, kasihan kan, keringat orang diperes sampai kering gitu. Terus gitu sampai sana gue baru tahu katanya kalau misalkan dia itu di Bareskrim ya, diperiksa. Iya, dia lagi pemeriksaan di Jakarta. Urusan apa dia datang? Ke rumah saya di Jakarta dia datang, ke apartemen saya di Jakarta dia datang, ke rumah saya di Medan dia datang. Denis itu sudah terlalu banyak data fakta yang akan menjerat dia. Bayangkan, dia berani mengirim papan bunga ke rumah saya dengan 2 papan bunga dan menyebut nama dia dan diposting di Instagram. Dia mengatakan Rasman nonton Rasman pelecehan seksual. Menjalani pemeriksaan di Mabes Polri atas laporan Hotman Paris di hari Denis diperiksa di Medan. Alhasil, janji Rasman untuk traktir makan durian bareng dengan Denis di Medan pun tidak ditepatinya.
Namun rupanya, Dennis pun juga meminta ganti rugi puluhan juta rupiah kepada Rasman karena Rasman sebelumnya berjanji akan menanggung biaya tiket pesawat dan juga makan di Medan sebesar 18 juta rupiah. Kali ini, Dennis pun menagih janji kepada Rasman dan berharap seterusnya itu untuk gentle mengganti rugi dan juga menanggung biaya. Tiketnya nanti ganti ya bang. Udah gini lagi di invoice lagi disusun gitu, ganti. Waktu itu kan dia kan juga pernah bilang depan kalian kan mau traktir saya makan durian ucok kan. Kemarin gue makan sendiri tau nggak berapa? 2,8 jeti. Nanti mau gue tagih sama biaya tiket berapa kemarin pesawat 18 juta, ganti lu bang, jangan ngomong doang. Berapa orang kakak ke situ sama tim atau gimana? Tim YouTube lah, berenam. Itu nanti ganti, nanti wartawan tolong disampaikan ya, tolong diganti bang, abang kan laki gentle, kalau ngomong harus ditepatin dong. Abang ngomong janji mau traktir makan durian ucok, sampai sana kagak ada orangnya. Iya, ada fotonya ya udah saya ganti aja pakai foto saya. Udah saya ganti tuh. Jangan ngacungin doang, gantiin duit gue, ongkosnya. Iya, jangan ngacungin. Abang juga jadi laki tuh harus tepatin janji dong. Sebagai laki tuh kalau misalkan udah berucap apa ditepatin. Dari aksi Dennis yang menyambangi rumah Rasman Arif Nasution di kota Medan, lantas seperti apa proses pemeriksaan Dennis Karyesta saat memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Baru-baru ini, Dennis Karyesta menyambangi rumah seterunya Rasman Arif Nasution di kota Medan. Dan dengan sikap gentle, Dennis pun juga memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan pada Senin 8 Agustus 2022. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait laporan Rasman atas Dennis. Dennis mengaku jika dirinya diperiksa selama beberapa jam dan dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Selain itu, Dennis pun juga berjanji akan kooperatif dengan proses hukum yang dilakukan Polda Sumatera Utara atas dirinya. Pada Kepolisian Polda Sumut, aku Dennis Karyesta mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena di sana bukan dilayani dong, disambut ya, bukan disambut juga sih diterima dengan baik, kooperatif. Terus penyidiknya juga baik gitu. Berapa pertanyaan Kak kemarin? Banyak ya, berapa ya? Belasan ya? Lupa gua. Seputar ujaran kebencian, kata Bang Rasman. Gua bingung sih, Bang Rasman bilang gua melakukan ujaran kebencian. Benci aja kagak, gimana gua bisa melakukan ujaran kebencian ya? Kalau gua kan bukan lebih kebenci ya, tapi kalau gua tuh hatinya lebih ke agak jijik gitu ya. Beda dong. Benci sama jijik beda. Jijik aja suka ngeliatin wanita. Kak kemarin didampingi siapa Kak saat ke Polda Sumut? Ada teman aku, ada pengacara satu buat nanya-nanya. Lupa dia berapa jamnya. 3 kali ya? Maksudnya 3 jam nggak ya? Dari pagi kah? Dari jam 10 aku nyampe. Kelar dari jam 1 deh. Terkait kepatuhan Dennis atas panggilan Polda Sumatera Utara, Rasman selaku pelapor juga memberikan apresiasi dan rasa hormatnya terhadap Dennis seterunya itu. Namun, Dennis pun menimpali bahwa kehadirannya di Medan merupakan bentuk sikap sebagai warga negara yang baik dan kooperatif terkait proses hukum yang dijalani. Dennis mengaku jika hal itu ia lakukan sebagai teladan atau contoh kepada Rasman agar tidak mangkir kalau dipanggil oleh penyidik. Saya apresiasi rasa hormat saya kepada saudara Dennis Karyesta yang tadi pagi secara gentle
laporan saya di Polda Solo. Jadi saudara Denis tadi dan Samsul, laporan saya sudah diproses dan mereka memenuhi panggilan. Itu jauh lebih terhormat, curiga bahwa postingan dia tadi pagi itu karena adanya postingan saya tadi malam. Postingan saya tadi malam menyatakan bahwa saya tidak akan menutup diri, tidak akan bersembunyi dari media. Jadi Denis itu sudah terlalu banyak data fakta yang akan menjerat dia. Bayangkan, dia berani mengirim papan bunga ke rumah saya dengan 2 papan bunga dan menyebut nama dia dan diposting di Instagram. Saya datang itu karena saya sebagai warga negara yang baik menunjukkan kooperatif dan juga memberikan contoh juga buat Bang Rasman. Kalau misalkan dipanggil datang juga kayak gue aja datang jauh-jauh loh dari Jakarta ke Medan. Dari kabar Denis Karyesta yang diperiksa Polda Sumatera Utara terkait laporan Rasman seterunya, lantas benarkah Hotman Paris dirawat di rumah sakit karena menderita sakit? Lalu seperti apa sindiran Rasman terhadap Hotman terkait berita tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Ketika Denis Karyesta akhirnya diperiksa Polda Sumatera Utara terkait laporan Rasman Arif Nasution. Namun, di sisi lain, pengacara Hotman Paris dikabarkan dilarikan ke rumah sakit dan dirawat. Kabar tersebut menyebar setelah Hotman mengunggah video jika dirinya tengah berada di rumah sakit dengan mata kanan yang terlihat bengkak. Hotman sendiri juga membenarkan jika dirinya dibawa ke UGD pada hari Selasa 9 Agustus 2022 akibat keracunan obat. Namun, melalui video klarifikasinya, Hotman pun juga menegaskan bahwa dirinya tidak dirawat seperti yang diberitakan. Ia hanya menderita keracunan obat akibat sampo penghitam rambut yang ia pakai dan berefek kepada pembengkakan pada matanya. Namun, 6 jam setelah minum obat, Hotman mengaku jika matanya sudah tidak bengkak lagi dan dirinya pun bisa beraktivitas kembali. Salam Hotman Paris dari kantin rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Pagi-pagi Hotman dibawa ke UGD keracunan obat nih, matanya bengkak tuh, ya. Keracunan obat, kebanyakan makan obat dan juga ngurus badan. Ini obatnya sudah ada nih, ya. Bentar lagi aku makan. Ini makan nasi bakar dulu sebelum makan obat. Bantahan. Tidak benar Hotman dilarikan ke rumah sakit dan tidak benar Hotman lagi dirawat sebagaimana viral hari ini diberitakan di berbagai media. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Agustus, memang benar tadi pagi saya ke UGD karena mata saya bengkak, alergi. Karena apa? Tadi malam saya memakai sampo yang juga sekaligus penghitam rambut. Sebelumnya saya udah pakai jenis sampo itu 2 kali, nggak apa-apa. Tapi kok tadi malam saya pakai, kok tiba-tiba besok paginya mata gua bengkak kayak alergi. Tapi sesudah saya makan obat alergi selama 6 jam ini, kayaknya mata gua udah baikan lagi dan saya sehat walafiat. Sehat walafiat, tidak dirawat dan sekarang menuju rapat, ya. Bahkan besok akan syuting. Di tengah kabar Hotman Paris yang dirawat di rumah sakit, seteru Hotman yaitu Rasman Arif Nasution pun menyindirnya dengan halus melalui sosial medianya.
Rasman menduga jika Hotman dilarikan ke rumah sakit akibat menderita stres menghadapi berbagai kasus. Dalam akun sosial medianya, Rasman pun menulis sebagai berikut. Itu muka saudara Hotman Paris Hutapea, kenapa ya? Apakah benar keracunan obat? Atau karena keracunan pikiran? Dan atau karena stres? Bismillah, Surabaya, 9 Agustus 2022. Lantas, benarkah sindiran Rasman tersebut juga dibalas dengan sindiran cukup pedas dari Hotman melalui video yang ia unggah di sosial media pribadinya? Rasman gak ada apa-apanya, nggak panas. Ini nih, bilang sama dia ini. Makanya kalau ngelawan Hotman itu 3A. Amati, analisa, etek saya itu tenang, tapi otak gue jalan. Saya sengaja pertanyakan khususnya kepada para adik-adik saya mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, tentu ini jangan sampai dijawab oleh orang oknum yang ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu, nanti jawabannya juga palsu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.